Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa an'ama alaina bil islami wal ihsan wa zadana fil ilmi wal irfan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul hannanul mannan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul insan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiriz zaman, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ansur Muhammadan wa awdih hujjatah. Allahumma ansur Muhammadan wa awdih hujjatah. Allahumma ansur Muhammadan wa awdih hujjatah. Amin ya rabbal alamin. Sebab salah satu fadilah orang yang mau menuntut ilmu, keistimewaan orang yang mau hadir di majelis ilmu, sebagaimana Rasulullah pernah menyampaikan dalam hadis, qalilul amali yanfa'u ma'al ilmi billah wa katsirul amali la yanfa'u ma'al jahli billah. Sedikit amal tapi kita tahu dengan Allah itu bermanfaat, sedangkan banyak amal kita tidak tahu dengan Allah, maka amal itu tidak bermanfaat. Nah, ini perlunya kita hadir di majelis ilmu. Asokeho mangaji so tandai isina menciptau nau. Asokeho hadir menuntut ilmu supaya aku kenal siapa penciptaku, sehingga sedikit pun amal yang kita lakukan bermanfaat bila amal itu beserta dengan mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, ribuan amal niwa, bahkan jutaan zikir niwa, saking hebatnya nomor zikiron, tapi tidak tahu dengan Allah, tidak tahu siapa yang menciptakan kita, maka tidak bermanfaat amalan itu. Onma salah satu keistimewaan orang-orang yang menuntut ilmu. Maka boleh kita niatkan setiap kali kita hadir di majelis ilmu, hadir di tempat ilmu, ya Allah ya Tuhanku, kejolo mengaji niatna sultandai sangai senau sombahi. Kejolo mengaji niatna sultandai Allah Subhanahu wa ta'ala naman ciptau nau. Alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, diketuk oleh Allah hatinya, sehingga kita mau menuntut ilmu bersama di majelis pengajian kita. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin." Artinya isi-isina porwani Allah dengan sada-sada manusia, maka ibainia momo menuntut ilmu. Imetando nih, pala porwani Allah Ta'ala dengan kiba, pala porwani Allah Ta'ala menjadi lakna baik iba, maka ibainia malangkah niba mudah menuntut ilmu. Adong pengajian di sadun marangkat, adong pengajian di son marangkat,
Adong majelis ta'lim isadon marakat. Mumusong oni na menuntut ilmu. Berarti tandome Allah ingin orang itu menjadi orang baik. Allah ingin seseorang itu menjadi orang yang baik di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila seseorang itu baik di pandangan Allah, maka akan baik pula di pandangan manusia, makhluknya Allah. Ondo nomor sari taja lagi, pandangan ni Allah. Palai pandang Allah masada-sada manusia dengan pandangan kasih sayang, maka manusia pun akan memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Onna sebaliknya do selama naon. Na perjoluan do pandangan ni manusia saja ita jalaki ampa do pandangan ni Allah Ta'ala. Maka amal ibadah manusia yang dilihat oleh orang lain sulit untuk ikhlas. Na maulan na bunay ikhlasi apalagi amal ni bay ni da alam. Na sangat maul aso karena kita masih mementingkan pandangan manusia terlebih dahulu, bukan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir, baca Al-Quran, beramal, bersedekah dilihat oleh orang lain sulit dia tiation da boy ikhlas. Asomar sidokah ko idokon-dokon ko sidokah mi so menjadi persiajaran tu bayoy soy payutia au marsidokah yuya. Betul, tapi hati sulit untuk ikhlas. Aso iboto iya. Jadi sundia do pas dunidokon ni Imam Ibnu Atha'illahi idifin wujudaka fi ardil khumul. Tanamlah amal ibadahmu di tanah ketersembunyian. Maksudna ulang dok ulang ibu tualak amal ni ido na sempurna amal ibadah ning Imam Ibnu Athaillah. Ahama amal nabi say kesembunyian di hadapan ni manusia. Nabi say ka nda idok-dok hadapan manusia, bahkan tidak ada yang tahu kecuali hanya kita dengan Allah, yaitu salat tahajud di waktu malam. Mui daw adong membuto ni. Isin tong mga ligi iba namot tong aborngin. Bahkan istri niba sendiri dan anak-anak niba tidak tahu kalau kita bangun di tengah malam salat tahajud. Bagaimana kita akan ria dengan salat tahajud itu? Bagaimana kita akan ujub dengan salat tahajud itu? Idok kopi tualak paradok jongaya kinau ning bayu. Memang itu amal yang paling mudah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ni'mar rajulu huwa law kana yusalli bil lail. Sadeges-deges manusiai, sabaik-baik manusiai palara sumbayang dito ngaborngin. Ima ukuran naning nabinta alak nadenggan ra sumbayang tahajud. Jadi yang mau nama tinggal-tinggal lebih tahajud, naulang aku yulalak na dengan kita. Walaupun bahat amal niba na lain-lain. Salat duha 12 rakaat. Qobaliyah ba'diyah rutin. Salat berjamaah rutin. Puasa rutin. On na ternilai dopyon oleh manusia. Jadi ulang yanggap diri niba baik. Tapi bila kita mampu sholat malam, bukan kita yang menganggap diri kita baik, Rasulullah yang mengatakan itu orang baik. Marana sumbayang tunga burung ini berat bepeti Allah tabuan dope iginjang ni asuri. Ngai masui do kontuan tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Geser lambungmu munamak ngun asurmi ning Allah Ta'ala. Ulang sinay si sayoho ning Tuhan. Tatajaba junubuhum 'anil madaji, pinggirkan geser sotik, artinya ngodko ngun tempat tidurmi. Yada'una khawfa wa tama'a, supaya engkau memohon kepada Allah dengan harap dan dengan takut. Maka orang yang berani sholat malam itu amal yang paling ikhlas. Itu amal yang sangat-sangat tersembunyi, tidak akan dilihat oleh orang lain, dan kita menceritakan itu pun ke orang lain,
masih banyak yang tidak yakin dengan sholat malam kita. Nah, yang salah satu sangat luar biasa sumbayang di tengah borongilon, sumbayang tahajud kah atau qiyamul lail kah, sarupo deui. Bedana pada tahajud modom jolo, pada qiyamul lail nangkon pemodom langsung, tapi waktunya di tengah malam. Saling deges, paling deges jam 1, jam 2, jam 3 mendekati subuh atau sepertiga malam. Di mana paling abdulna? Itu adalah ibadah yang sangat bisa ikhlas di hadapan Allah. Tetapi ada juga amal-amal ibadah itu tidak bisa kita sembunyikan dari manusia. Sundia pibain detola tersembunyi untuk alam. Sebab amal itu mesti dilihat oleh orang lain. Pertama, amal yang tidak bisa kita sembunyikan kepada orang lain adalah ibadah haji dan umroh. Tidak bisa ada sip-sip itu saja. Harus terlihat oleh orang lain. Maka adong walimatus sabar gitu ya langangkang gitu merangkat mau de umroh, gitu merangkat mau de haji. Tidak bisa ditutupi dari manusia, dan memang itu ibadah yang harus diperlihatkan kepada orang lain. Tidak bisa tersembunyi ibadah haji. Nah, paduana ibadah yang tidak bisa kita sembunyikan dari pandangan manusia adalah jihad fisabilillah, marporang di jalan di Allah. Saya dulu marporang, tapi basubari ulang adong mamboto naninya. Tidak bisa tuh, nolong. Tidak bisa tersembunyi. Maka di zaman Nabi banyak sahabat-sahabat itu mereka berbondong-bondong untuk ikut jihad fisabilillah. Sampai dong dang anak na menek, ya Rasulullah, tola dodo tahu mara jihad di jalan ni Allah. Ngapain na dewasa dan akon 5 tahun lupa. Saking hebat na pahala ni alak na jihad. Ya lug na binta dan akon. Allah, adong lupa orang tua muning Nabi, adong kemani. Berbaktilah kepada mereka sarubo medohon na jihad naron kami di jalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jihad ini amal yang tidak bisa kita sembunyikan dari pandangan manusia. 2, napatuluna nasudi sa ita sembunyion dari pandangan manusia ibadah salat Jumat. Ipinda tula sip-sip sumbayang Jumat. Abahatan paham dah mutile itaan bagi di kampung-kampungan ndaki bayu sumbayang Jumat idok yan imok kaya sumbayang Jumat na on menunggu paham-paham na sumununan paham-paham na rancu. Nah, sehingga meresahkan masyarakat. Adong musojid berangkat, itu kewajiban kita sebagai laki-laki untuk sholat Jumat di tempat kita, di mana kita bermukim, sholat Jumatlah kita di situ. Dan tidak bisa kita sembunyikan dari pandangan orang lain. Ampun na tidak alam bahkan menjadi dosa doma palangarong mangidana. Oh, lo tulu kali mabuto Jumat na sunyong duidaroho, ijiholangan Jumat na. Sedangkan ancaman tolu berturut-turut indaro sembahyang Jumat takut kafaro may cap mabuhay alak na engkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Solat Jumat tidak bisa kita sembunyikan dari pandangan orang lain. Ahadope ibadah na bisa kita sembunyion di pandangan manusia, yaitu solat berjamaah. Ipinga terbain kita monjak-monjak dan terbini kita sembunyi dari pandangan orang lain. Ahadope berkurban pun tidak bisa kita sembunyikan daripada orang lain. Mesti terlihat itu ibadah kurban. Ya. Karena sebentar lagi insya Allah kita masuk hari raya Idul Kurban, Idul Adha, di mana Rasulullah pernah mengatakan, "Mangkana lahu sa'ah," siapa yang hidupnya berkecukupan, diberi Allah kelapangan rizki, diberi Allah keluasan rizki, dan dia tidak mau berkurban, maka pilihlah mati Yahudikah atau mati Nasrani. Ning nadimba pilih mah, pada nagit mati Yahudi, Yahudi mah, pada nagit mati Nasrani, Nasrani mah. Ngadong pilih untuk
Nah, itu bagi orang-orang yang ada kelapangan rezekinya dan tidak memudaratkan kepada keluarganya, tidak memudaratkan kepada anak istri yang dinafkahinya ketika dia berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bopena sunnah dabu karejoi nah hebatan dua zaman di Nabi. Dalam satu riwayat, fala yaqrabanna musallana, ulang donok-donok tu tempat sembayang nami, ulang donok-donok tu musalla nami, ulang donok-donok tu tempat ibadah nami. Berarti bahasa halus ni Nabi deh ngana mariman kuning Nabi. Engkau diberi Allah keluasan rizki, diberi Allah kelapangan hidup, tapi tidak berkurban, tidak mau merelakan sebagian harta itu di jalan Allah, maka engkau adalah orang yang tidak punya iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah menurunkan Inna a'tainakal kautsar, Muhammad, kami telah memberikan engkau nikmat yang banyak. Ketika orang-orang mencaci makimu, kami memuliakanmu. Ketika orang-orang memusuhimu, kami menolongmu. Ketika orang-orang ingin membunuhmu, kami lindungi engkau wahai Muhammad. Dan kami berikan kepadamu satu telaga yang namanya telaga Kautsar, di mana umatmu nanti kehausan di padang mahsyar, mereka akan minum telaga itu. Dan di mana umatmu nanti masuk ke dalam surga, mereka pun akan diberi telaga Kautsar itu. Itu nikmat kepadamu wahai Muhammad. Banyak nikmat Tuhanmu telah diberikan kepadamu. Ning Allah Ta'ala tunadinta. Berarti keluasan, kelapangan hidup diberi Allah kepada Nabi. Anggo itabain zaman sanari itu zaman ni Nabi. Dohon kehidupan tadut kehidupan ni Nabi, dao lapangan kehidupan tak paduat Nabi. Tapi begitu pun Allah mengatakan bahwa Nabi lapang. Inna a'tainakal kautsar, kami telah memberi engkau nikmat banyak wahai Muhammad. Lalu bagaimana sikapku ya Rabb? Kata Nabi, fasholli li rabbika wanhar. Karena nikmatmu sudah banyak, engkau mendapatkan kelapangan, dan ada telaga Kautsar khusus diberikan kepadamu, tidak kepada nabi-nabi sebelummu. Fasholli, sumbayang mentongko, tanda syukurmu tuau ning Allah. Wanhar, dan sembelihlah unta sebagai korbanmu terhadap apa yang telah aku berikan nikmat. Rasa syukur madawu nomor kurbani be Allah. Asoma unto na sembelihi arana dabu ala karab, untoon mabinatang na paling marharga dia lain. Berarti maksud Allah, korbankan apa yang paling berharga dalam dirimu, termasuk mentong harton day paling berharga Allah. Karena kita kemana-mana, zamanon adalah zaman di mana kita selalu membawa-bawa harta kita. Itu adalah yang paling sangat berharga bagi kita. Maka korbankan di jalan Allah. Dut kita nama kurbani anggola pang kehidupan ini. Suni do bantong. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa berkurban itu salah satu bagian rasa syukur kita kepada Allah atas diberikannya nikmat yang sangat banyak. Nah, Abdul nantong pala di kitab fikih sada alak, sada unto. Gimana paling Abdul? Berarti harga unto saja, dua harga unto Pak Haji 80 juta. Lebih, main mas 100 juta seekor unta. Ai mana paling Abdul markurban di hari raya. Nah, jalakan unta naik, iyo bantu son, bagi-bagi di son. Itu Abdul. Halo. Nggak mampu sadalak seekor sapi. Ina paling Abdul baduan namanya. Hargana kira-kira 60 juta atau 40 juta. Dapat. Nggak mampu juga, maka satu orang seekor kibas domba. Nggak mampu sadalak seekor kambing biasa.
Indah mampu baru pitualak sada sapi atau sada unta atau sada lembu. Nah, tidak sah 7 orang untuk seekor kambing. Nah, itu abdul tapi terendah makomna. Anggo mampu suka dion lo harapan ta ilin Allah kelapangan kaluasan sadalak sada sapi. Nah, sehingga 7 laki mah 7 sapi. Nah, itulah korban yang sebenar-benarnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengorbankan harta kita. Tapi banyak juga manusia masih terhijab dengan hatinya sehingga dia tidak bisa berkurban ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi on termasuk menekin ibadah nasubi seita sembunyion tualak namar kurban. Ahadu beribadah nasubi seita sembunyion huduru majlisil ilmi, hadir di majelis ilmu mengaji ipe ngabi saya sembunyion ulang dokon daki dulu mengaji dia harus nangkon di dokon songon nadong nakindu di grupi rojo lokatwa ini nabage dot nalahin nai memang harus songoni karena menuntut ilmu itu harus diperlihatkan kepada orang lain. Isi guruna si pulan kajina on, andikan waktuna jam saon, tanggal saon, memang harus diperlihatkan kepada orang lain. Mau tidak mau, tidak bisa kita sembunyikan menuntut ilmu itu, karena itu amal yang harus diperlihatkan kepada orang lain. Anggo songoni, sundia mentong so ikhlas na nida ala kedo. Ibadah haji, ibadah umrah, jihad di jalan Allah, salat Jumat, salat berjamaah, berkurban di hari raya Idul Adha, lalu kemudian menuntut ilmu. Kan ini amal terlihat. Bagaimana supaya ikhlas? Lakukanlah amal ini yang terlihat oleh manusia bitakwa, dengan takwa kepada Allah. Maka amanlah amal ibadah kita itu. Jika kita melakukan amal tersebut dengan takwa kepada Allah, selamat amal kita. Opini da alak ambuna takwa do markurban takwa yang markurban ini. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima daging-dagingnya, darah-darahnya, kulit-kulitnya sapi, unta. Tetapi yang Allah terima adalah ketakwaannya saat berkurban. Ciri ini adalah takwa namar kurban. Dia tidak mengharapkan apapun dari kurbannya kecuali hanya bertambah ketakwaannya kepada Allah. Mengguna dongkian maniatnya tenang mau namar kurban doa ya. Awahatan dapat kita nuni. Oh, udah bukan takwa. Kurbannya itu bukan nismahnya takwa, tetapi sudah lari daripada ketakwaan itu. Imasona mawalan deh. Konai latih dua teteniba menerima dan berkorban dengan apa yang sudah kita kurbankan itu, supaya nanti kurban itu menjadikan ampunan dosa bagi orang yang berkurban. Setiap tetesan-tetesan darah yang mengalir dari hewan kurban tersebut itu akan dinilai pahala oleh Allah sehingga mengampuni dosa orang yang berkurban dan dosa keluarga-keluarganya yang berkurban. Masya Allah. Ini perlu kita perhatikan. Amal-amal itu mesti dilakukan dengan ikhlas. Namun bila amal itu tidak bisa kita sembunyikan dari pandangan manusia, maka lakukanlah amal itu dengan ketakwaan kepada Allah. Suni manajolo nebain li Qabil dan Habil, anaknya Nabi Adam. Pada si Habil tong ibenia ma gandum nadeges, kurban nadeges, didasari dengan takwa. Tetapi si Qabil sebaliknya, ibenia dengan dasar takwa, ibu dia musai kurban najatna, ijiana paling jelek ibenia. Wah, maka Allah menerima yang bersih dan tidak menerima yang
kotor. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak Allah terima kecuali yang baik, kecuali yang bagus. Kon deges dosa terima Allah, sumbayang kon deges terima Allah, kurban angkon deges terima Allah, salat berjamaah angkon deges terima Allah, haji umroh angkon deges terima Allah. Nah, itu dengan dasar takwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanyalah amal-amal yang berterima itu yaitu yang didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa maitenengkin dengan hadirnya di majelis ilmu ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita dan juga menjadikan amal-amal ibadah kita itu dengan ikhlas melaksanakannya kepada Allah, termasuk sumbayang di tonga borngin. Lima amal indah tidak alaf dan akan mudah ikhlas walau rakaatain, walaupun hanya 2 rakaat. On mana diarayoi dapat tahu oleh-oleh ngunitaan. Rana namulak lutu itaan, alhamdulillah mar arrayo di itaan. Nah sampai bagi matuta barbot ngolo na ibulus masude marsudo hot sada bayo alak na alim alak na donok tutuhan 90 nong umur na ayahon mawa may dok na ilehen na sada silua di kita ahama silua nai pala butuh ko tutuhan adong hajat mutu Allah ta'ala, adong keinginan mutu Allah, so copat ikubulukon na tentu angkon na dong pelaksanaan na ningayah aham yayah ningku. Nah pertama laksanaon sumbayang di tonga borngin apabila dong hajat mutu Allah. Sumbayang hadiah ningku sumbayang hajat. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Tetapi ayah rakaat pertama angkon ayat kursi dewin ku ayat nani. Kemudian rakaat napaduana amanar rasul sampai akhir surat Al-Baqarah. Itu ayat naning beliau. Nah, tidak boleh diganti dengan ayat yang lain. Kalau kita punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi hajat na muhimmah, hajat na penting. Porwa sikola na aniba, sodong biaya na lulusan na aniba dohot ilmu na manfaat atau wadong pamana bisnis niba suy pabulukon Allah mudah terlaksana taroban kiba kakayuani sumbayang hajat maiba 2 rakaat, tapi waktunya di tengah malam harus lewat dari jam 12 borngin. Jam sada, jam 2 rakaat pe. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama ayatul kursi, rakaat kedua amanar rasul. Setelah itu baru salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Istighfar kepada Allah seberapa sanggupnya. 3 kali jadi, 7 kali jadi, 11 kali jadi. Baru mendoa mahoning beliau. Doahna hajat niman toh, hajat taima. Namun ketika mendoa tangan niba mesti setentangan dohot dada niba. Ulang iba ini torusonon, ulang lewat sian atas kepala niba, ulang lebih tinggi sian ulu niba. Pas adom nai dohot dada niba. Nah don bahu niba. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, qabulkan hajatku, lehen diau kemudahan, sehatkan anakku, dohot keluargaku. Pamana hajat niba mah hidup medisi. Isi majatuhna niat nibai tu Allah Ta'ala. Pendokon ni beliau insya Allah akan dikabulkan Allah dengan secepatnya, karena engkau melaksanakan itu di tengah malam di mana orang lain terlelap dalam tidurnya. Engkau memohon kepada Tuhanmu, antara engkau dengannya hanya kalian berdua yang ada. Mayadohot Tuhan ning ayahon. Imaso on silua tuitawon ngabino tolong hajata itapake masumbayang hajat naibaen dohot tatanan seperti nayajarkon di beliau. Beliau ini masih bersambung sanad keilmuannya kepada guru kita Syekh Mustafa Hussein
pendiri Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru, dan masih bersambung silsilah keilmuannya itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.